Kebangkitan Pendekar Amnesia Bab 5. Jangan lupa like dan subscribe. Bab kelima, bisnis utama keluarga Sucipto adalah logistik domestik jarak jauh. Selain itu, mereka juga mengelola dealer mobil elite. Beberapa hari lalu, Felix Bahrani pergi untuk membeli mobil. Orang-orang dealer tidak mengenalinya. Ditambah lagi, dia berpakaian relatif kasual dan sangat cerewet dalam memilih mobil. Akibatnya, beberapa karyawan menjadi tidak sabar dan mengejek bahwa Felix tidak perlu berpura-pura bila tidak mampu membeli mobil mewah. Felix tentu saja tidak terima dihina seperti itu. Dia langsung menampar salah seorang dari mereka. Kedua belah pihak lantas terlibat perkelahian panas. Berhubung jumlah orang di dealer mobil lebih banyak, Felix juga menerima beberapa pukul di tengah kekacauan itu. Felix benar-benar murka. Tidak hanya memerintah anak buahnya untuk memukuli semua karyawan. Dia juga mengancam akan menghancurkan dealer mobil. Selama beberapa hari terakhir, orang-orangnya telah membuat banyak masalah, sehingga dealer mobil tidak dapat beroperasi. Sesudah mendengar berita itu, Lore segera memecat para karyawan yang terlibat. Kemudian, dia menelepon Felix beberapa kali, berharap bisa bertemu langsung untuk meminta maaf dan membahas kompensasi. Namun, Felix mengabaikan Lore. Dia tetap bertekad menghancurkan dealer mobil keluarga Sucipto. Maka dari itu, Lore tidak punya pilihan selain meminta tolong pada ayah Rafael untuk mengaturkan pertemuan dengan Felix. Usai mendengar masalah yang dihadapi Lore, Rafael langsung menelan saliva dengan pahit. Dia hanya membatin, bagaimana mungkin ayahnya bisa memiliki koneksi dengan Broto. Namun, karena sudah terlanjur membual, Rafael akan kehilangan muka bila berkata tidak bisa membantu. Jetty. Dia pun berkata, "Oke, aku akan bicara dengan ayahku malam ini." Di depan semuanya, Rafael setuju untuk membantu. Namun, di dalam hati dia sedang memikirkan beragam alasan untuk mengelak. Saat itu, pintu ruangan tiba-tiba dibuka dari luar. Seorang wanita cantik berjalan masuk sambil membawa segelas anggur merah. Dia tersenyum manis dan berkata, "Aku Sabrina Dahlan, bos klub ini, sebagai ucapan terima kasih atas kedatangan kalian. Aku ingin bersulang untuk kalian semua." Bos klub datang secara pribadi untuk bersulang. Orang-orang tentu saja tidak menolak. Setelah bersulang dan meminum anggurnya, Sabrina tidak buru-buru pergi, melainkan duduk dan mulai mengobrol dengan mereka. Masalah Felix masih menjadi beban di hati Lore. Raut cemas tidak kunjung hilang dari wajahnya. Melihat ini, Melissa merangkul Lore dan menghiburnya. "Jangan khawatir lagi. Ayah Rafael akrab dengan Pak Broto. Dia pasti bisa membantu keluargamu berdamai dengan Felix." "Ya, itu benar," timpal dua orang lainnya sambil mengangguk. Mendengar ini, Sabrina mengarahkan tatapannya pada Lore dan bertanya, "Kamu punya masalah dengan Felix? Karyawan perusahaan kami sudah menyinggungnya." "Jadi aku ingin minta maaf secara langsung padanya," jawab Lore. Kemudian, dia pun menjelaskan duduk perkaranya. "Oh, itu gampang." Sabrina tertawa kecil dan berucap, "Enggak perlu merepotkan ayah Rafael. Kebetulan sekarang Felix juga berada di sini. Kalian tunggu sebentar. Aku akan mengundangnya datang." "Serius?" tanya Lore. Wajahnya berseri gembira. Sabrina tersenyum dan mengangguk. Lalu dia segera berdiri dan berucap, "Kalian tunggu sebentar. Aku akan segera kembali." "Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak," ujar Lore dengan penuh semangat. "Jangan sungkan," sahut Sabrina sebelum berjalan pergi. Selepas Sabrina pergi, Lore akhirnya bisa menghela napas lega. Dalam hati, dia membuat keputusan, kelak, dia akan lebih sering datang ke klub ini. Rafael juga diam-diam membulatkan tekad. Nanti dia harus memberi kesan yang baik pada Felix. Dengan begitu, dia tidak hanya bisa mendekati keluarga Bahrani, tetapi juga menutupi kebohongan awalnya. Jimmy menimbang sejenak sebelum mengingatkan Lore. "Aku sarankan kamu jangan menjamu Felix dengan anggur tadi. Kalau dia tahu anggur itu palsu, dia pasti akan mengamuk lagi." "Tutup mulutmu," geram Lore sambil memelototi Jimmy. "Waktu Felix datang nanti, sebaiknya kamu kunci rapat mulutmu." Jimmy menghela napas dan menggeleng frustrasi, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Tidak butuh waktu lama, pintu kembali dibuka. Di luar pintu, Felix berdiri dengan wajah masam. Matanya menatap Lore dengan tatapan tidak bersahabat. Dia terlihat sangat enggan untuk masuk. Melihat ini, Lore buru-buru berdiri. Hatinya dilanda kegelisahan. "Felix, jangan pasang wajah cemberut begitu. Ayolah masuk." Sambil terkikik, Sabrina menyeret Felix yang ogah-ogahan masuk.
Setelah mendudukannya di sebelah Laura, dia berkata lagi, "Oke, kalian minta maaf dan bicaralah baik-baik dengan Felix. Aku harus menemani tamu-tamu lain, jadi aku pamit dulu." Sabrina tersenyum ramah pada orang-orang di sana, lalu segera melangkah keluar ruangan. Begitu Sabrina pergi, Rafael langsung menyunggingkan senyum cerah dan mengulurkan tangan sambil berucap, "Halo, Felix, namaku Rafael Kusuma. Sungguh suatu kehormatan bisa bertemu denganmu." Felix menepis kasar tangan Rafael dan membentak dengan ekspresi muram, "Siapa yang peduli dengan namamu?" Merasa canggung, Rafael pun menoleh pada Laura dan berkata, "Laura, kenapa diam saja? Cepat tuangkan anggur untuk Felix. Kedatangannya saja sudah merupakan suatu kehormatan besar buat kita." Laura tiba-tiba tersadar dari lamunannya. Dia buru-buru mengambil botol anggur di meja dan menuangkannya untuk Felix. "Felix, tolong jangan marah lagi. Orang bijak enggak mendendam pada orang kecil." Rafael memberikan gelas anggur pada Felix sambil membungkuk hormat dan berucap, "Laura enggak tahu kamu akan datang ke dealer keluarganya. Kalau enggak, dia pasti sudah menyambutmu secara pribadi di Bataram. Siapa yang berani enggak menghormatimu?" "Betul, betul." Yang lain mengangguk setuju dengan sikap menyanjung. Harus diakui, Rafael sangat lihai dalam hal menjilat. Sanjungan demi sanjungan yang dia lontarkan membuat Felix cukup senang hingga ekspresinya melunak. Rafael menahan kegembiraan di hatinya dan cepat-cepat mengedipkan mata ke arah Laura. Laura menangkap maksud Rafael. Dengan hati-hati, dia mengangkat gelasnya dan berucap, "Biar bagaimanapun, aku bersalah dalam masalah ini karena sudah teledor. Felix, aku janji akan memberikan kompensasi yang memuaskan. Sebagai permintaan maaf, izinkan aku minum duluan." Rafael kembali menyerahkan gelas anggur dengan dua tangan. Sedikit membungkuk seraya berkata pada Felix, "Sejujurnya, musiknya ini kurang pantas untuk menjamu seseorang dengan status sepertimu. Tapi, hanya ini anggur terbaik yang bisa kubeli. Semoga kamu gak tersinggung." Felix bergumam mengiyakan, lalu akhirnya menerima gelas anggur itu. "Felix, aku akan minum duluan untuk menunjukkan rasa hormatku," ujar Laura dengan gembira. Usai berkata begitu, dia langsung menenggak separuh gelas anggur merahnya. "Awas saja kalau keluarga Sucipto nggak memberiku kompensasi yang pantas, masalah ini belum berakhir," ujar Felix dengan tatapan penuh peringatan sebelum mengangkat gelas ke bibirnya. Begitu, anggur merah itu menyentuh lidahnya. Ekspresi Felix tiba-tiba berubah. Melihat itu, Laura segera bertanya dengan hati-hati, "Felix, apa anggur ini nggak cocok dengan lidahmu? Enggak cocok kepalamu?" Hadik Felix lalu tiba-tiba menyiramkan seluruh isi gelasnya ke wajah Laura. Viewer, Laura sama sekali tidak menyangka Felix akan tiba-tiba menyiramnya dengan anggur. Penampilannya seketika tampak berantakan. Perubahan situasi yang begitu mendadak langsung membuat semua orang menegang. Rafael ketakutan dan beringsut mundur. Laura yang disiram anggur membeku di tempat. Tidak tahu harus berbuat apa. Felix tiba-tiba berdiri, berkata dengan raut dingin padanya, "Laura, apa kamu kira aku ini pria kampung yang nggak bisa membedakan anggur asli dan palsu?" Felix benar-benar marah. Para karyawan grup Sucipto menganggapnya pria kampung dan kini Laura juga meremehkannya.